Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak penguji, Bapak Sigit Haryo Pranoto, STM Ang, dan Bapak Andi Nugroho, STMT, pada ujian sidang tugas akhir mahasiswa Prodi S1 Teknik Mesin, Mas Sabarudin Syah, pada siang hari ini. Insya Allah, semoga selama kurang lebih 2 jam ke depan, akan ujiannya berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja untuk judul dari Mas Sabarudin Syah, tugas akhirnya dengan judul optimasi parameter untuk kekasaran permukaan pada proses pembubutan baja ST37 dengan menggunakan metode Taguchi. Di sini dosen pembimbingnya adalah saya pribadi, Anisiti Nurhayati STMT. Dosen pembimbingnya hanya 1, dan alhamdulillah Mas Sabar ini menyelesaikan tugas akhirnya dengan tepat waktu, yaitu selama 6 bulan, dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021. Dan juga Mas Sabar adalah mahasiswa pertama angkatan 2018 yang bisa lulus 7 semester. Alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Ibu, Pak Sigit dan Pak Andi yang terus memberikan masukan, akhirnya Mas Sabar bisa selesai dan semoga bisa menjadi semangat untuk teman-teman yang lainnya nanti untuk mengikuti juga angkatan 2019 dan seterusnya, semoga bisa 7 semester juga seperti itu. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Mas Sabar, saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, Bu. Izin saya screen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sabarudin Syah dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di mana di sini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul optimasi parameter untuk kekasaran permukaan pada proses pembuatan baja ST37 menggunakan metode Taguchi. Sebelum saya mempresentasikan tugas akhir saya, izinkan saya mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih kepada Ibu Anisiti Nurhayati, STMT, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan pikirannya serta perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan saya hingga tugas akhir ini selesai. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Sigit Haryo Pranoto, STM dan Bapak Andi Nugroho, STMT, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya untuk untuk tugas akhir ini lebih baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Di mana pada proses pembuatan produk yang berbahan logam itu pasti melalui proses pemesinan. Nah, di mana pada proses pemesinan itu salah satunya yang diperhatikan adalah tingkat kekasaran permukaannya, di mana tingkat kekasaran permukaan ini memegang peran penting pada proses pembuatan suatu komponen mesin. Nah, pada proses pembuatan yang mempengaruhi kekasaran permukaan yaitu transpindal, gerak pemakan, dan kedalaman pemakanan. Nah, pada proses pembuatan ini masalah yang sering ditemui yaitu kekasaran permukaan hasil pembuatan yang tidak sesuai. Nah, maka dari itu dilakukanlah penelitian mengoptimasi parameter untuk kekasaran pembuatan baja ST37 menggunakan metode Taguchi.
Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui parameter yang mempengaruhi tingkat kekasaran hasil pembuatan. Nah, dan yang kedua itu untuk mengetahui parameter yang paling berpengaruh terhadap tingkat kekasaran hasil pembuatan. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui parameter yang optimal pada proses pembuatan untuk menghasilkan kekasaran yang optimal. Nah, pada penelitian ini menggunakan mesin bubut, di mana jenis-jenis mesin bubut di sini, jenis pembuatan di sini yaitu membubut lurus, membubut fast, membubut tirus, membubut ulir, membubut alur, dan membubut dalam. Di mana pada penelitian ini menggunakan jenis pembuatan yaitu pembubut lurus, di mana pembubutan lurus ini sering digunakan dalam proses pembubutan untuk mengurangi diameter luar benda kerja. Parameter mesin bubut, di mana di sini ada 3 parameter mesin bubut, yaitu kecepatan putaran spindle, kedalaman pemakanan, dan gerakan pemakanan, di mana 3 parameter ini masuk dalam faktor penelitian saya, di mana kecepatan putaran spindle ini berkaitan dengan kecepatan potong. Sehingga untuk mengetahui kecepatan potong itu dapat menggunakan rumus VDN per 1000. Baja karbon, di mana baja karbon di sini ada 3, yaitu jenis baja karbon ada 3, yaitu jenis baja karbon tinggi, baja karbon sedang, dan baja karbon rendah, di mana baja karbon rendah di sini yang digunakan dalam penelitian ini. Baja ST37, di mana baja ST37 ini bahan yang digunakan pada penelitian ini. Unsur dan kandungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, struktur mikro pada baja ST37, di mana pada penelitian Mukti Anggur 2017 dan Susilo Pretno 2017, struktur mikro baja ST37 itu tuh seperti gambar berikut. Nah, di mana saya mengambil referensi ini untuk membandingkan dengan struktur mikro yang saya gunakan pada bahan penelitian ini. Kekasaran permukaan. Nah, kekasaran permukaan merupakan ukuran atau nilai kekasaran permukaan suatu material atau tingkat tinggi rendahnya suatu permukaan material yang diukur dari suatu titik acuan. Nah, pada praktiknya untuk mengetahui kekasaran permukaan biasanya operator membandingkan secara visual atau dengan perabaan, di mana pada penelitian ini saya mengukur kekasaran menggunakan surface roughness tester untuk melakukan pengukuran kekasaran. Nah, di mana dalam kekasaran ini memiliki 2 standar, yaitu standar ISO 1302 dan standar proses manufaktur, di mana pada penelitian ini saya menggunakan standar proses manufaktur, di mana standar proses manufaktur contohnya di mana jika proses die casting ini memiliki tingkat kekasaran 1-2 itu masih dikatakan bagus. Nah, itu contoh pertama, dan pada penelitian ini menggunakan proses pembuatan turning. Nah, di mana range-nya itu 0,5 sampai 6 mikrometer itu masih dikatakan bagus hasilnya. Metode Taguchi, di mana metode Taguchi ini merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses produksi. Nah, ada 3 tahapan dalam eksperimen Taguchi, yaitu pertama itu perencanaan eksperimen, yang 2 itu tahapan pelaksanaan eksperimen, yang ketiga itu tahapan analisis eksperimen. Nah, di metode Taguchi ini juga mempunyai 3 karakteristik kualitas. Yang pertama itu nominal is the best, yang kedua itu smell is better, dan yang ketiga itu danger is better. Di mana pada penelitian ini saya memilih smell is better dikarenakan nilai yang paling kecil itu nilai yang paling kecil atau mendekati 0 itu nilai tersebut semakin baik, di mana tingkat kekasaran itu semakin rendah nilainya itu bisa dikatakan semakin baik. Pada metode Taguchi ini juga untuk merancang percobaannya itu menggunakan orthogonal array. Nah, di mana orthogonal array ini berfungsi untuk memberikan jumlah eksperimen minimal yang mampu memberikan banyak informasi faktor yang mempengaruhi parameter. Nah, pada metode Taguchi ini menggunakan ANOVA, di mana ANOVA ini digunakan untuk menentukan parameter mana yang memberi pengaruh signifikan terhadap kekasaran, dan memberi parameter mana yang parameter mana yang optimal pada proses pembuatan. Nah, adapun persamaan yang digunakan dalam perhitungan ANOVA yaitu sebagai berikut.
alur penelitian, di mana alur penelitian di sini pertama itu mulai studi pustaka, di mana studi pustaka di sini mengambil dari beberapa jurnal dan buku-buku untuk dibandingkan dengan penelitian saya, dan setelah itu dilakukan identifikasi parameter dengan diskusi oleh dosen pembimbing. Nah, setelah itu ditentukannya metode Taguchi. Nah, metode Taguchi ini ada kontrol faktor dan noise faktor. Setelah itu dilakukan proses pembutan. Setelah dilakukan proses pembutan, dilakukan pengujian kesesaran. Setelah itu dilakukanlah pengolahan data untuk mengetahui parameter mana yang paling berpengaruh dan parameter apa yang optimal pada proses pembuatan. Nah, setelah itu diambillah kesimpulan dan saran dan selesai. Lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian pada penelitian saya ini lokasi pembuatan itu dilakukan di workshop manufaktur BLK Samarinda, dan pengujian kekasaran itu dilakukan di laboratorium FST Desain dan Manufaktur Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Alat dan bahan di sini ada mesin bubut, jangka sorong, pahat bubut, dial indikator, surface runoff tester, oli, dan baja ST37. Nah, struktur mikro pada baja ST37 ini adalah hasil dari pengujian yang saya lakukan untuk memastikan apakah struktur mikro ini baja ST37. Nah, terlihat dari strukturnya hampir sama seperti yang pada penelitiannya pada tinjauan pustaka. Nah, di sini diagram sebab akibatnya nilai kekasaran. Di sini ada manusia, parameter, lingkungan, material, dan proses dan tool. Di mana manusia di sini saya mengambil skill, parameter di sini saya mengambil ke dalam potongan, kecepatan putaran spindle, dan gerakan pemakanan. Di lingkungan sini saya mengambil suhu ruangan. Di tool ini saya mengambil HSS, di proses ini saya mengambil bubut, dan di material ini saya mengambil karbon rendah. Nah, di mana pada penelitian ini memiliki 3 variabel tetap, yaitu mesin bubut merek Vasino, pahat bubut HSS, dan baja S37. Nah, dan di sini pada penelitian ini memiliki 5 faktor dan 2 level, di mana faktor yang pertama itu kecepatan putaran spindle dengan level pertama yaitu level 1 yaitu 345 rpm, dan level 2 itu 140 rpm, dan seterusnya. Nah, di noise factor ini ada 3 noise factor, yaitu operator dan level 2, dan memiliki 2 level, di mana noise factor pertama yaitu operator yang di level 1 kompeten, dan yang kedua itu tidak, dan yang selanjutnya itu di suhu ruangan, yang level 1-nya itu normal dan level 2-nya itu panas, dan selanjutnya itu di yang pahat, di mana level 1-nya itu tajam dan level 2-nya itu tidak. Nah, di sini dapat dilihat langkah-langkah penelitian. Nah, jadwal kegiatan, di mana jadwal kegiatan di sini sesuai dengan apa yang saya lakukan pada proses tugas akhir saya, di mana diawali di bulan 8 dan diselesaikan di bulan 12. Kecepatan potong. Nah, di mana jika di sini kecepatan putaran spindle itu 345 rpm dengan diameter benda kerja itu 224,5 mm, akan didapatkan kecepatan potong yaitu 26,54 meter per menit, dan di mana jika kecepatan putaran spindle itu 140 dan diameter benda kerja itu 24,5 mm, didapatkan kecepatan potong itu 10,77 meter per menit. Nah, dan di mana jika di sini jika gerakan pemakanan di sini ada gerakan pemakanan 0,1 dan 0,051. Nah, dan kecepatan putaran spindle itu 345 dan 140. Nah, sebagai contoh itu untuk mendapatkan laju pemakanan itu ketika gerakan pemakanan itu 0,1 dan kecepatan putaran spindle itu kecepatan putaran itu 345 rpm, akan didapatkan laju pemakanan itu 34,5 mm per menit, dan seterusnya. Nah, di sini ada proses pembutan, di mana proses pembutan di sini menggunakan orthogonal array rancangan percobaannya sesuai dengan orthogonal array L8 2/5.
Nah, di mana pada trial 1 itu faktor A itu kecepatan putaran spindle itu di level 1 yaitu 345 rpm, dan di faktor B itu gerakan pemakanan di level 1 0,051 mm per radian, dan di faktor C itu ke dalam potongan yaitu di level 1 dan yaitu 1 mm, dan di faktor D itu pendinginan di level 1 yaitu oli, dan di faktor E itu gerakan eretan di level 1 yaitu otomatis. Nah, di mana percobaan ini diulang sebanyak 4 kali di trial pertama. Nah, untuk data yang lebih jelasnya dapat dilihat di slide berikut. Nah, pada trial pertama di sini dapat dilihat itu menghasilkan satu percobaan itu menghasilkan 4 spesimen. Dapat lihat di gambar berikut. Nah, pada hasil uji kekasaran, nah di sini dapat dilihat rata-rata hasil kekasarannya, di mana nilai rata-rata kekasaran hasil pembuatan yang paling rendah itu terdapat di trial kedua 2,76 mikrometer, dan kekasaran yang paling tinggi itu terdapat di trial kelima yaitu 8,2 mikrometer. Nah, di sini perhitungan ANOVA di mana perhitungan ANOVA di sini digunakan untuk melihat faktor mana yang sangat berpengaruh dan parameter mana yang optimal pada proses pembuatan untuk kekasaran permukaan. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel berikut adalah persentase nilai kekasaran adalah pengaruh kekasaran yang paling tinggi, di mana di faktor E yaitu gerakan eretan itu memegang peran penting terhadap mempengaruhi kekasaran itu yang sangat tinggi yaitu 83,60%, dan di peringkat kedua itu ada kecepatan putaran spindle itu memiliki 3,95% persentase mempengaruhi kekasaran permukaan. Nah, di sini respon dari pengaruh faktor, di mana tabel ini memperlihatkan level mana yang optimum pada proses pembuatan, di mana di sini dapat dilihat pada level 1 itu faktor A itu di level 1, faktor B itu di level 1, faktor E itu di level 1, dan di faktor C itu di level 1, dan faktor D itu di level 2. Nah, F-table di sini F-table digunakan untuk memastikan apakah faktor ini mempengaruhi atau tidak. Nah, di mana jika F-hitungnya itu lebih besar dibandingkan F-table, itu akan berarti terdapat pengaruh faktor terhadap kekasaran permukaan pembuatan. Nah, sebagai contoh pada faktor A yaitu kecepatan putaran spindle itu memiliki F-hitungnya itu 8,30 lebih besar dibandingkan dengan F-table 4,26. Nah, maka hasilnya yaitu H1, diterimanya H1 ditolaknya H0, di mana terdapat pengaruh faktor terhadap kekasaran permukaan. Nah, ini interaksi kecepatan putaran spindle dan gerakan eretan, di mana pada interaksi ini kecepatan putaran spindle tinggi dan gerakan eretan itu otomatis akan menghasilkan kekasaran permukaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan putaran spindle yang pelan dengan gerakan pemakanan itu manual. Gerakan eretan itu manual. Nah, di sini interaksi gerakan pemakanan dan kecepatan putaran spindle, di mana jika gerakan pemakanan itu kecil dan kecepatan putaran spindle itu tinggi, akan menghasilkan nilai kekasaran yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai gerakan pemakanan yang tinggi dengan kecepatan putaran yang rendah, itu akan menghasilkan tingkat kekasaran yang lebih tinggi. Nah, di sini ada konfirmasi tes, di mana konfirmasi tes di sini digunakan untuk mengkonfirmasi apakah parameter optimal itu benar
benar sesuai dengan yang ada, itu akan dilakukan lagi pembubutan sebanyak 4 kali dengan parameter yang dilihat pada tabel yang optimum tadi, yang di faktor A itu level 1, faktor B itu level 1, faktor C itu level 1, faktor D itu level 2, dan faktor E itu level 1. Nah, didapatkan 2,69 mikrometer nilai rata-rata kekasarannya. Nah, maka parameter yang optimal ini bisa dinyatakan benar. Nah, kesimpulan setelah menyaksikan hasil pembahasan, dapat disimpulkan pada penelitian ini gerakan eretan memiliki F hitung 175,76 lebih besar dibandingkan F tabel. Nah, dan kecepatan putaran spindle memiliki F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, sehingga diterima H1 ditolak H0. Nah, sedangkan pada gerakan pemakanan memiliki F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Kedalaman potongan memiliki F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, dan pendinginan memiliki F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, sehingga diterimanya H2 dan ditolak H1. Yang kedua itu gerakan eretan memegang peran penting terhadap kekasan permukaan hasil pembuatan pada penelitian ini, di mana gerakan eretan ini memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada parameter-parameter lainnya. Yang ketiga, pada penelitian ini didapatkan di mana ketika gerakan eretan otomatis akan menghasilkan kekasan yang lebih rendah dibandingkan dengan gerakan eretan manual, dan pada variasi gerakan pemakanan dan kecepatan putaran spindle didapatkan di mana jika kecepatan putaran spindle semakin tinggi dan gerakan pemakanan semakin rendah, didapatkan hasil kekasaran yang lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan putaran spindle yang rendah dan gerakan pemakanan yang tinggi, didapatkan hasil kekasaran yang lebih tinggi. Parameter yang optimal pada penelitian ini didapatkan di mana ketika kecepatan spindle itu 345 rpm, gerakan pemakanan itu 0,051 mm per radian, kedalaman potongan itu 1 mm, pendinginan kering, dan gerakan eretan itu otomatis. Saran dari penelitian ini, yang pertama itu penelitian ini selanjutnya dapat menggunakan dua pahat yang berbeda. Yang kedua itu penelitian ini selanjutnya dapat membedakan jenis material bahan yang digunakan. Nah, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain untuk dibandingkan dengan metode Taguchi. Nah, untuk naskah publikasi saya sudah saya submit di media mesin dan masih dalam proses reviewan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Anis Siti Nurhayati, STMT. Oke, terima kasih Mas Sabar atas pemaparan hasil tugas akhirnya. Masih deg-degan? Oke, Bismillah. Tinggal menunggu pertanyaan dari dosen penguji. Saya persilahkan pertama kepada Pak Sigit, lalu nanti dilanjutkan dengan Pak Andi, atau bisa langsung saling melengkapi seperti itu. Saya persilahkan Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Anis atas waktunya. Kemudian Mas Sabar, sudah siap ya? Saya tanya-tanya. Insya Allah Pak, siap. Saya dengan Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kalau kita ngujinya bareng saja Pak? J. Ya, jadi mungkin kita lihat dari halaman 1, kemudian saya masuk, nanti Bapak masuk juga gitu. Jadi biar bolak-balik 2 kali. Bolak-balik, iya Mas. Ya. Soalnya kan ini terakhir. Iya. Dan ini kalau saya lihat sudah jauh sangat berbeda daripada latihan kemarin. Ya. Nah, oke, coba halaman pertama. Sebelumnya nih. Ya, enggak. Judulnya dulu. Ya, kita mulai aja Pak Andi ya. Bu Anis. Optimasi parameter untuk. Oke. Ini judulnya optimasi parameter untuk kekasaran permukaan. Tadi parameternya ada berapa? Ada 5 Pak. Ada 5. Apa aja? Putaran spindle, gerakan pemakanan, kedalaman potongan, pendinginan, dan gerakan eretan Pak. Oke. Kemudian optimasi. Apa sih optimasi itu? Optimasi itu melihat itu Pak, yang lebih baik itu Pak, mengoptimasi dia Pak. Oke. Misalnya ada nilai minimum, ada nilai maksimum dengan nilai optimum. Ya, Pak. Bedanya kira-kira tahu nggak? Ya Pak.
nilai Kan minimum. biasanya itu di engineering itu kita harus mencari nilai optimal kan, Ya Pak. bukan nilai maksimal ya. Ya Pak. Nah, itu kan nanti biasanya ada nilai minimum, ada nilai optimum, kemudian ada nilai maksimum. Nah, maksudnya nilai optimum itu apa? Atau optimasi? Itu yang bisa itu Pak. Kalau minimum, kalau optimum tuh yang bisa diterima itu Pak. Yang rata-rata itu Pak. Oke, gitu ya. Jadi misalkan nilai optimum itu kita untuk mencari nilai yang udah mumpuni. Ya Pak. Gitu ya. Atau yang udah standar. Jadi misalnya kalau untuk bumper mobil, ya kan? Bumper mobil kita cari yang optimalnya misalnya pakai fiber gitu. Bisa aja kita pakai nilai yang maksimum, contohnya kayak besi. Cuman kan kalau besi begitu dia nabrak mobil lain, bisa aja dia tidak masuk ke dalam bumpernya gitu. Jadi bisa aja yang fiber itu lebih bagus daripada yang besi karena dia untuk menahan supaya pengemudinya itu tidak terdorong ke setirnya. Jadi itu nilai optimum. Jadi kadang kita itu membuat material, kita tidak mencari nilai maksimumnya. Karena nanti nilai maksimumnya itu bisa meningkatkan cost-nya. Jadi kita nyari nilai optimum. Paham ya? Nah, jadi gitu. Kenapa judulnya optimasi? Ini judulnya bagus. Gitu. Jadi Mas Sabar harus tahu nanti kalau kerja, kita bisa pakai benar-benar barang yang bagus. Yang benar-benar maksimum. Cuma kita nggak butuh itu, karena itu juga rugi. Kita nyari nilai optimum. Nah itu yang engineering. Yang engineer harus cari nilai optimum. Oke? Paham ya? Iya Pak. Ya. Oke, Pak Andi ada masukan Pak Andi? Jadi gini Mas Sabar ya, yang dimaksud Pak Sigit tadi benar-benar paham apa enggak? Ini iya aja nanti enggak paham. Pak. Jadi gini Mas, bisa diulangi kata Pak Sigit tadi. Bisa Pak. Yang maksimum kita enggak ambil minimum, tapi kita mengambil optimum dan maksimum semuanya kan? Ya Pak. Maksimum itu menempatkannya di mana, ya kan? Terus maksimum ya, terus yang tengah tadi apa? Optimum Pak. Nah, optimum itu di mana? Oh, kalau maksimum tuh Pak, mungkin itu digunakan pada tempat-tempat yang sangat itu Pak, urgent gitu Pak. Semuanya mobil. Ini kita ya, bicara mobil, biar enggak meluas. Mobil Pak, iya Pak. Di mobil. Tadi itu kan kita menghitung bumper mobil ya Mas. Materialnya, iya Pak. Itu kita menggunakan yang di optimum, ya kan? Ya, Pak. Kenapa menggunakan di optimum? Karena mengurangi benturan, karena tidak ada resapan energi, ya kan? Ya Pak. Kalau yang maksimum, kalau yang optimum kan masih ada resapan energi, penyerapan energi, jadi dia memperlambat reaksi benturan. Ya, tapi Pak. kalau kita pakai yang maksimum, ada Mas, gitu loh maksudnya. Ya Pak. Cocoknya di mana? Itu di sasis mobil. Oh ya Pak. Nah, di sasis mobil. Kenapa di sasis mobil? Itu membutuhkan itu harus maksimum, ya kan? Minimumnya di mana? Ya di jok mobil, semuanya gitu loh Mas. Ya Pak. Jadi yang dimaksud Pak Sigit tadi seperti itu. Makanya saya suruh mengulang, ya kan? Saya Mas Sabar, saya suruh mengulang itu karena situ. Jadi sepele Mas, cuman itu penting bagi Mas nanti gitu. Tidak semuanya itu harus sempurna. Dikala sempurna itu bencana. Ya. Masa mobil Honda Jazz mau dikasih bumper besi? Betul. Ya, jadi di situ kan sepele itu hanya bumper Pak, kok tidak menjerumut Pak, tidak masuk ke materi saya. Itu masuk sebetulnya Mas. Gitu. Di pembubutan nanti saya bahas itu. Jadi di mana saat kita halus, di mana saat kita bahas. Di situ ya maksudnya Pak Sigit seperti itu. Jadi sampai kan masih kaku tuh tadi. Jadi saya perluas di mana butuhnya maksimum di mana, minimum di mana, optimumnya di mana. Mas Sabar ya. Ya Pak. Nah, itu bekal. Lanjut Pak Sigit. Oke, jadi paham ya Mas ya. Paham, Pak. Jadi rekayasa material itu sangat penting nanti di dunia kerja.
Nanti kayak misalnya spion kan cuma butuh plastik doang misalnya begini. Tak perlu spion pakai plastik. Jadi kita tahu harus menempatkan material itu di mana. Ya. Contoh kayak flywheel dengan bearing. Pasti bearingnya itu lebih lunak daripada flywheelnya. Jadi biar yang rusak itu bearingnya, nanti bearingnya diganti. Kayak gitu. Bearing, flywheel, kemudian ada transmisi, kan ada bearingnya. Itu pasti kayak gitu. Itu salah satu rekayasanya. Oke, lanjut. Slide kedua. Oke, latar belakang. Oke, sebelumnya udah ada belum yang meneliti tentang kecepatan putaran spindle, gerakan pemakanan, dan kedalaman pemakanan? Ada Pak. Ada. Dari Hasan itu ya? Iya Pak. Nah, dari Hasan itu yang membedakan penelitiannya si Mas Hasan dengan Mas Sabar itu apa, Mas? Parameternya Pak, kayak berapa RPM-nya gitu Pak, sama dengan saya kan ada parameter lainnya itu Pak, kayak pendinginan dan gerakan eretan Pak. Itu yang membedakan Pak. Ada tambahan lagi Pak di variabelnya Pak. Metodenya sama atau beda? Beda Pak metodenya. Oke, tadi kalau yang 5 tadi parameter pembuatan. Iya Pak. Kalau yang ini 3 ini parameter yang mempengaruhi kekasan permukaan. Iya Pak. Jadi yang 2-nya itu tidak termasuk ya. Parameter pembuatan tadi ada apa aja? Parameter pembuatan ada itu Pak. Parameter saya Pak yang saya gunakan dalam penelitian ini ada kecepatan putaran spindle, gerakan pemakanan, kedalaman potongan, pendinginan, dengan gerakan eretan Pak. Oke. Nanti itu dibahas di hasilnya. Oke, saya rasa ini lanjut aja. Pak Andi gimana? Lanjut Pak. Lanjut. Oke, mesin bubut. Kebanyakan terbuat dari logam, silinder. Oke, saya lanjut. Gimana, Pak Andi? Ya, soalnya kan ini Umum ya, Pak ya? proses pengerjaannya dengan yang sudah ahli. Jadi sabar yang penting sudah tahu fungsinya apa gitu kan. Oke, lanjut Mas. Oke, sudah membut lurus, membut dalam. Oke Mas, kalau misalnya saya tanya begini, untuk membut lurus dengan membut dalam itu pahatnya sama apa enggak? Beda Pak. Beda. Ya Pak. Kalau jenis pahatnya untuk lurus apa namanya? Sama yang membut dalam? Kalau pahat bubut lurus itu ada pahat rata kanan atau rata kiri Pak. Kalau buat bubut dalam itu pahat bubut dalam Pak. Nah, beda ya? Beda Pak. Oke. Kalau membut facing itu apa sih Mas? Bubut permukaan depannya itu Pak, depan pembutan itu. Biasanya kan sebelum dilakukan pembutan itu di bubut facing dulu tuh Pak. Buat ngeratakan. Untuk? Ngeratakan permukaan depannya itu Pak. Oke. Sama aja kayak, bisa nggak saya membuat saya misalnya membut facing itu sama aja untuk memotong? Sama nggak? Kalau buat memotong bisa beda tidak? Sih Pak. Beda ya? Kalau iya Pak. Kalau menurut saya Pak. Oke. Kalau membuat ulir Mas sudah bisa? Bisa Pak. Pernah? Pernah Pak. Oke. Lanjut sih. Saya Pak Andi gimana? Iya, sama Pak. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Udah dijawab tadi Pak. Biarpun masih agak ragu. Oke, ini membubut. Ini yang Mas lakukan ya? Iya Pak, membubut rata Pak. Oke. Lurus. Itu Mas membuatnya hasil akhirnya dibuat lurus satu diameternya sama atau dibuat bertingkat seperti ini? Diameter yang sama Pak, satu Pak. Cuma diameter sama. Sekali pembutan aja gitu Pak.
Kenapa dia misalnya dia membubut, dia dibuat bertingkat dulu apa langsung misalnya dari 12 mili langsung dibuat ke diameter 10 mili itu gimana? Biasanya dibuat bertingkat dulu apa langsung dihantam 10 mili? Bertingkat dulu Pak. Misalnya 12 mili dulu baru ke 10 mili Pak. Misalnya dari 15 mili ke 10 Ya, Pak. mili itu dibuat bertingkat dulu apa langsung hantam semua sampai 10? Bertingkat dulu Pak. Kenapa kalau dibuat bertingkat? Ya Pak. Kenapa kalau dibuat bertingkat dulu, nggak langsung 10? Kan kalau langsung 10 kan bisa lebih cepat nanti waktunya. Mempengaruhi mata pahat Pak. Mempengaruhi pahat ya. Oke, benar sih Mas. Saya cuma mau nyoba aja pengetahuan Mas gimana. Nanti takutnya kan kalau anak ada pendirian, iya Pak, bisa ya dari 15 ke 10 kan lebih cepat. Contohnya saya itu Pak. Hah? Pemakanan 2 mili, pahatnya patah. Ya itu Pak. Itu Kan jawabannya kan Mas Sabar, Pak. Nah, mungkin di situ ada lagi Mas Sabar dari kenapa kok dibuat bertingkat. Yang berpengaruh apalagi itu pasti ada. Mata pahatnya bisa rusak Pak, sama kekasarannya pasti dia Pak. Kemudian kenapa kok dia kasar? Itu sebetulnya sudah masuk ke dalam. Ya, Pak. Ada slide selanjutnya. Oke, saya aman sih Pak Andi. Gimana? Lanjut? Ya lanjut. Lanjut. Perhitungan. Oke, parameter mesin bubut. Ini yang umum, cuman Mas tadi nambahkan 2 lagi ya, yang pendinginan tadi ya. Ya, Pak. Oke, kalau kecepatan putaran spindle tuh yang mana ya Mas ya? Putaran spindle tuh kecepatan RPM-nya tuh Pak. RPM? Iya Pak. Yang ada di cak itu Pak. Yang ada di caknya? Iya Pak. Untuk ngaturnya ada di spindle di tool tool yang ada di mesin bubutnya Pak. Kemudian jenis cak itu ada berapa Mas ya? Saya lupa. Ada, setahu saya ada 2 Pak. Tapi ya. ada di cak 3 sama di cak 4 Pak. Yang saya pernah lihat Pak. Oke. Misalkan saya punya ada 2 material ya. Ya Pak. Yang satu silinder, terus yang satu bentuknya nggak beraturan, bisa aja penampangnya kayak kotak gitu. Nah itu kalau misalnya silinder, Mas pakai caknya yang mata 3 atau mata 4? Cak 3 Pak. 3 ya. Oke. Terus kalau kedalaman pemakanan itu yang mana? Yang ke kiri atau yang maju ke depan? Ke dalam pemakanan tuh yang maju Pak, ke depan Pak. Maju ke depan. Oke. Berarti ke dalam pemakanan itu bisa dibuat otomatis nggak gerakannya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Bisa dibuat otomatis? Yang buat otomatis itu gerakan eretannya Pak. Eretannya. Iya Pak. Untuk menentukan kedalaman. Iya Pak. Yang untuk kedalamannya berarti Mas sendiri yang tentukan. Kalau untuk kedalaman pemakanan itu itu biasanya itu Pak secara manual Pak. Kalau untuk gerakan eretan yang melintang itu bisa otomatis Pak. Oke, kemudian kecepatan putaran spindle dengan kecepatan potong itu bedanya di mana? Kalau kecepatan potong itu Pak, satuannya itu kan meter per menit Pak. Jadi dia kayak ngelihat waktunya gitu Pak. Waktu seberapa cepat dia motong? Iya Pak, berapa dia panjang dia menghasilkan total itu Pak, kayak beram itu Pak. Oke. Silakan Pak Andi, ada yang mau ditambahkan? Kecepatan potong itu hasil ya kan dari proses pembubutan. Ya, yang didapat apa? Yaitu panjang lintasannya dan waktunya gitu loh Mas. Ya. Bedanya yaitu tadi, kalau kecepatan potong itu berhubungan dengan putaran,
Tapi kalau kecepatan spindle, tapi kalau kecepatan potong dari apa? Hasil dari pemakanan mata pahat itu. Ya, hasilnya gitu. Hasilnya berapa? 5 mili per menit, ya kan? Kita ada itu. Tadi sampai jawab tapi pendek. Untuk nilai poin-poin sampai jawab yang panjang gitu. Berarti kita yakin. Mungkin itu. Pak Sigit ngetesnya hanya di situ, Mas. Gitu. Memang mungkin Pak Sigit agak-agak lupa itu tanya. Pasti agak lupa. Sudah bukan jalurnya, jadi tanya seperti itu. Ya, lanjut. Oke, lanjut, Mas. Oke. Kemudian ini kan baja karbon pakai yang baja ST 37, Pak. 37. Maksudnya ST 37 itu apa? Baja ST37 itu, Pak, Hah? kekuatan tarik itu dia memiliki karbon yang rendah, Pak. Kekuatan tariknya itu 370 satuannya. Oke. Itu, Pak, makanya dia dinamakan ST-nya 37. Iya, Pak. Oke, ini kan masih ingat nggak ya kalau misalnya saya tanya bedanya baja dengan iron apa? Iya, Pak. Apa bedanya? Ini kan Mas pakai baja S37. Iya, Pak. Kan dalam dunia engineering atau di diagram fase F3C itu memang nggak ada. Cuman kan Mas kan sebelum lulus kan ya harus saya tatar lah biar Ya, Pak. Bedanya baja atau steel dengan iron besi tuang itu apa? Hasrat tingkat karbonnya, Pak. Oke. Kalau itu tingkat karbonnya, kalau baja karbon itu, Pak, dia tuh sampai 2,14% atau 32 berapa persen, Pak, dia kalau keseharian itu dia lebih tinggi daripada itu, Pak. Oke. Jadi itu ya, kalau bedanya baja sama iron, baja dari 0 sampai 2%. Iya, Pak, 2%. Kalau iron 2% sampai 6,67%. Kalau 7% dia udah nggak bisa larut ya. Jadi ada batasnya juga range-nya. Jadi nanti kalau misalnya di perusahaan nanti biasanya dikerjain juga itu sama awal-awal sama manajer produksi. Kalau 7% gimana gitu, kan lebih keras gitu. Nggak bisa larut ya, maksimal soalnya 6,67. Jadi ada data diagram fase F3C, nanti dipelajarin lagi ya. Berarti yang ST37 itu masuk yang di 0,3 ya? Iya, Pak, 0,3. Oke, berarti paham ya, masih ingat materinya juga di kuliahan. Gimana Pak Andi, ada tambahan? Ya, lanjut Pak, sesuai. Lanjut. Oke, ini unsur-unsur kandungannya ya, baja ST37. Jadi walaupun dia baja, campuran intinya Fe itu besi, ferum, ditambah C karbon, tapi selalu ada silikon, mangan, sulfur. Itu dinamakan alloy, tahu ya? Nanti kan misalnya ada aluminium murni, aluminium, kemudian aluminium alloy. Alloy ini CS, Si, Mn, sulfur, fosfor gitu. Oke, nanti ini ada pengaruhnya tuh silikon itu buat apa, mangan tuh buat apa, buat apa. Cuman saya nggak bahas soalnya Mas Gad nggak ada pelajaran itu ya. Ada pelajarannya di material, cuman kan ini tidak membahas itu. Oke. Saya lanjut, Pak Andi. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, baja S37. Oke, di sini ini hasil dari penelitian. Iya, Pak. Penelitian sebelumnya ini, Pak. Betul, sebelumnya. Hasilnya Mas ada? Ada, Pak. Sama ya hasilnya? Sama, hampir mirip, Pak. Struktur mikronya, Pak. Cuman kemarin tuh gini, Pak Sigit. Kemarin itu ada kesalahan teknis di proses pemberian aksa, ya kan? Seharusnya itu kan kita berikan aksa dengan komposisi tertentu atau presentasi tertentu. Selanjutnya kan pengeringan cepat ya, Pak Sigit ya. Nah, kemarin itu saya sama Mas Jabar itu mungkin tidak sabar, tidak sesuai dengan apanya Mas Jabar. Soalnya salah saya juga, dibakar aja Mas, biar cepat kering. Ternyata gosong. Tapi alhamdulillah masih kelihatan. Tapi
itu tadi, jadi warnanya sedikit kecoklatan. Nanti Mas Sabar bisa ditunjukkan itu sebetulnya ada kesalahan teknik Mas Sabar karena kita bakar itu. Jadi gosok dengan autosolnya itu juga enggak maksimal karena sudah ada di pori-pori material itu apa jelaga atau asap dari pembakaran korek tadi itu Mas. Itu salah saya sebetulnya. Mungkin ya. Ada hasilnya yang pengujian langsung mana? Ada Pak di sini. Ada di Anu ada. Pak. Nah ini sebetulnya ini kemudian garis ini Pak. Garis ini kita yaitu tadi tidak sesuai dengan sisanya ya. Kurang halus. Cuman kalau gini udah kelihatan strukturnya Pak sebenarnya. Nah, tapi kan kurang optimal gitu Pak. Sebenarnya masih ada jelaga-jelaganya. Betul. Ya. Dan tapi ini kan masih ada corak dari proses pengamplasan ya kan. Harusnya masih ada 2 pengamplasan yang terlewatkan gitu loh. Ini niatnya kita uji coba ternyata dijadikan foto. Jadi ya sebetulnya ya kesalahan teknis di awal, tapi alhamdulillah Mas Sabar sudah paham gitu Pak. Oke, balik lagi Mas ke yang tadi. Tapi alat kita bagus aja Pak. Alhamdulillah bagus Pak. Polishingnya, kemudian struktur mikronya bagus aja. Bagus. Cuman kemarin itu karena baru ya kan, ya masnya sepele. Fokusnya aja itu loh Pak. Fokusnya itu kita kurang memahami kan. Jadi kita balik lensanya, kita mengabaikan fokus. Jadi ya itu tadi trainingnya kurang. Nanti sambil jalan kita expert. Ya, tapi sudah ketemu Pak. Jadi fokusnya sudah ketemu, terus lensanya juga sudah ketemu. Ya, mungkin itu Pak. Kemudian kalau perlit sama ferrit lebih keras yang mana? Perlit Pak. Perlit. Iya Pak. Tahu kandungan perlit itu apa aja? Besi apa aja dalam perlit? Nggak tahu ya? Belum tahu saya Pak. Nggak apa-apa. Itu bukan ranahnya kita kok. Cuma nanti material harus belajar ya kayak perlit, ledeburit, kemudian martensit gitu ya. Ini beda-beda semua. Oke, saya rasa kalau ini oke sih Pak Andi. Lanjut. Gimana Pak Andi? Ya, lanjut Pak. Lanjut. Kasaran permukaan. Oke. Yang saya mau tanyain tuh, penting nggak kekasaran dalam suatu permukaan itu? Penting Pak. Kenapa penting? Karena itu Pak, dia sesuai dengan benda apa yang dipakai itu Pak. Misalnya kan bearing tuh Pak, itu bearing itu kan harus kekasarannya halus Pak. Kalau nggak halus kan dia bakal cepat haus gitu Pak. Seperti itu Pak. Nah, kan ada ini Mas, ada toleransinya. Ya, Pak. Ada juga kan pembuatan as dengan bearing harus toleransi kecil, toleransi besar. Meteorologi industri. Keliran. Nggak harus halus juga kan Mas? Iya Pak. Tapi kekasaran mempengaruhi Pak. Ya lanjut Pak Sigit. Oke. Sebentar dulu. Tahu yang namanya silinder block? Silinder block. Tahu di mesin, engine. Itu apa namanya itu? Tempatnya piston. Blok mesin. Iya Pak. Ya, tapi yang di dalamnya. Ya, tahu Pak. silinder liner? Ya, silinder liner yang dalam silinder block. Tahu? Ya Pak. Kira-kira itu permukaannya benar-benar halus atau ada kasarnya dalam mikro? Silinder block itu. Tempat piston naik turun. Halus Pak. Liner namanya. Ada kekasarannya? Halus Pak. Halus. Cuman ada nggak kira-kira kekasaran? Itu Pak saya belum pernah. Belum ya. Iya Pak, belum pernah megang Pak. Jadi silinder liner kalau dilihat secara kasat mata itu halus ya. Cuman tuh kalau di zoom itu ada kekasarannya tapi ukurannya mikro. Itu untuk apa? Itu untuk nyimpan oli-oli dari kompresinya di situ. Kan pasti ada ring oli, ada ring kompresi. Nah, itu juga dia butuh untuk tidak begitu halus. Saya juga baru dapat tuh
flight ilmu itu. Jadi kekasaran itu juga dibuat nanti dalam struktur mikro. Nanti ada juga kegagalan itu kayak fretting dan lain-lain, itu pengaruh dari kekasaran yang mikro. Oke, lanjut lagi. Kekasaran permukaan. Oke, saya lanjut. Ya Pak, lanjut. Ada tambahan, Pandi? Lanjut. Ujian pustaka aja, lanjut. Nah, iya Pak. Oke. Nah, ini kemarin yang direvisi ya. Ya Pak. Nah, kalau kayak gini jadi saya udah tahu maksudnya gimana. Cuman itu tulisannya tipikal apa tipikal? Tipikal Pak. Tipikal, masih salah penulisan ya. Ya Pak. Tipikal. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kalau di sini saya belum lihat gimana. Oke, lanjut kali ini. Oke. Metode Taguchi. Oleh Taguchi. Mencari persamaan yang terkecil. Oke, saya lanjut. Iya Pak. Lanjut. Oke, 3 tahap utama perencanaan eksperimen. Oke, kalau perencanaan eksperimen tuh apa aja Mas isinya? Perencanaan itu Pak, faktor kontrol sama levelnya Pak, sama perancangan ortogonal lainnya gitu Pak, perancangan percobaan. Kalau noise factornya ada di mana? Di perancangan eksperimen Pak. Eksperimen juga. Oke, Ya, Pak. kalau tahapan pelaksanaannya apa aja? Tahapan pelaksanaan itu seperti proses pembuatan gitu Pak, sama pengujian kekasaran. Oke, kalau analisis eksperimen? Itu analisis menggunakan ANOVA yang tadi Pak, yang hasilnya itu diolah untuk mengetahui parameter mana yang berpengaruh, parameter mana yang paling berpengaruh, dan parameter mana yang optimal Pak. Oke, Itu, Pak. lanjut. Pandi gimana? Ya Pak, cocok. Lanjut. Lancar soalnya. Smaller is better. Itu termasuk di mana tadi perencanaannya? Ya Pak. Kalau smaller is better itu apa? Ini itu Pak, karakteristik kualitas Pak. Jadi ini masuknya di hasil Pak, di hasilnya. Jadi semakin rendah itu nilainya itu semakin baik Pak hasilnya. Oke, kemarin tuh ada 3 ya? Ada Ya 3 Pak. ya? Apa Ya aja? Pak. Nominal is the best, ledger is better Pak. Oke, lanjut. Pandi? Ya Pak, lanjut. Oke, orthogonal array. Oke, itu LA B kuadrat B pangkat C. Itu maksudnya apa Mas? Yang rancangan bujur sangka? Itu rancangan percobaannya Pak. Rancangan percobaan. Ya Pak. Oke, yang A-nya? A-nya itu banyaknya eksperimen. Ya Pak. Oke. Yang B itu banyaknya level Pak. Yang C itu banyaknya faktor Pak. Pada penelitian saya itu menggunakan L8 2 pangkat 5 Pak. 2 pangkat 5. L8 2 pangkat 5. Ya Pak. 32. Ya Pak. Oke, lanjut. ANOVA. Tujuannya pakai ANOVA apa Mas? Tujuannya untuk mengetahui parameter yang optimal Pak, sama mengetahui parameter apa saja yang paling berpengaruh Pak. Oke. Contohnya. Ya Pak. Silakan Pak Andi. Ya Pak. Silakan Andi. Ya, maksudnya untuk ANOVA ini parameter yang Mas Sabar tadi mencari yang optimal gitu Mas ya? Ya Pak. Oke, nanti yang di bawah itu SSA itu sum of square Pak, jumlah kuadratnya itu Pak. Oke. Itu nanti yang tanda X-nya itu kan kayaknya masih pakai X ya. Nanti diganti iya, Pak. tanda kali ya. Siapa? Tapi kalau di sini kan nggak apa-apa, nanti di laporannya ya. Siapa? Oke, aman sih Pak Andi. Ya. Oke, lanjut Mas.
Oke, ini lanjut ya. Saya sih oke. Pak Andi gimana? Oke juga Pak. Oke, lanjut. Ini oke, lanjut. Oke, Penggunaan alat. yang kelas sorong. Oke. Bisa semua Mas yang pakai ini Mas ya? Bisa Pak. Kalau dial indikator tuh buat apa Mas? Buat mengukur itu Pak, pas menyenter benda kerja Pak sebelum dilakukan pembuatan. Supaya dia tidak oleng Pak. Caranya tahap awalnya gimana? Kan benda kerjanya itu dipasang dulu dicap Pak, baru ditempelkan, baru nanti ada jarumnya itu Pak. Nah itu jarumnya itu harus rata semua Pak, setiap putarannya itu Pak. Jadi dia nggak lewat lebih 1 atau 2 gitu Pak, harus rata. Oke, pertama kali benda kerjanya dipasang Pak ya. Kemudian pakai ada yang dial indikator. Di indikator. Itu jarumnya disentuhkan aja, apa agak ditekan dikit, apa enggak? Intinya dia sampai dia itu Pak, bergerak gitu jarumnya Pak. Set, baru diatur ke angka, itu kan bisa diatur ke 0 Pak itunya Pak. Yang anunya apa namanya? Angka-angkanya itu Pak. Nah, pas jarumnya di 0 itu kan pas diputar caknya itu kan dia itu bergerak jarumnya Pak. Itu di center sampai jarumnya itu nggak bergerak gitu Pak. Oke, yang saya tanyakan awal setting ini ada jarum di indikatornya, itu ditekan dikit apa enggak? Apa cuma nempel aja? Kalau pas buat penyenterannya Pak, disentuhkan Pak. Tentukan. Ya, dia Nah, sampai maksudnya gini loh Mas, ini kan benda. Ya Pak. Nah, ini kan dia indikator nih, kan ada jarum tuh toh. Iya Pak. Nah, itu tuh ditekan begini sampai jarumnya itu berpindah atau cuma nempel tetap di 0. Itu kan ada nolnya di kalibrasi itu toh. Ya Pak. Nah, itu atau sumpamanya sampai tekan, masukkan itu kan dia berubah tuh. Ya Pak. Nah, itu sampean kembalikan naik atau tetap di perubahan itu menjadi dasar patokan sampean. Kalau saya kenakan kan Pak, dia sampai jarumnya berubah kan Pak. Nah, di dial indikator ini tuh bisa diubah Pak, angka-angkanya Pak. Jadi bisa diubah ke angka 0 gitu Pak. Jarumnya sesuai lagi angka 0 gitu Pak. Nah, berarti kalau pada saat Mas Sabar ini kan benda kerja ini Ya, Pak. cak. Ya Pak. Nah, ini sampean agak tekan sedikit gitu ya. Ya Pak. Pada saat putar, dia kan kalau posisinya dia agak terturun, pas dia berputar, otomatis jarum ini agak ke kanan atau berlawanan itu kan. Ya Pak. Nah, berarti kalau dia sudah tidak center ya tetap miring begini terus posisinya, tidak jadi lurus begini Mas. Ya Pak, kan kalau misalnya dial indikator kan Pak, disentuhkan gini kan Pak, itu kan jarumnya berubah tuh Pak. Nah, saya atur lagi Pak, itu anunya di situ ke angka 0 Pak. Jadi semisalnya yang di bawah ini lebih tinggi Pak, dia bakal jarumnya itu bakal lebih naik gitu Pak. Benar sih Pak Andi, saya paham maksudnya. Kami itu cuma mau memastikan aja Mas Sabar tuh pakai dial indikatornya pakai atau enggak gitu loh Mas. Takutnya dia nggak setting lagi, begitu masuk ya udah pakai itu aja. Oke, berarti paham ya? Ya Pak. Lanjut. Pas. Lanjut. Oke, surface rotas. Yang kekasaran. Yang kekasaran tuh Mas ya? Ya Pak, super Mas tester Pak. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Lanjut. Ada yang mau tanyakan Pak Andi? Enggak? Ada Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Ini yang tidak kompeten ini tetap diikutkan enggak ini Mas? Pada saat pengujian? Ada Pak. Oh, berarti hasilnya tetap jelek no? Enggak, yang kompeten ini yang punya sertifikat gitu Pak. Kemarin kan pas saya pengujian nih Pak, ada Wildan tuh Pak yang punya sertifikat bubut BNSP Pak. Itu kan dianggap kompeten kan Pak karena mengikuti pelatihannya. Nah di situ saya suruh dia bubut Pak.
Tapi nggak tahu di sampel mana Pak. Hasilnya bagus enggak sama yang enggak punya sertifikat? Ya Pak. Iya, maksudnya Hasil pengujiannya, hasil ah, penjemputannya yang dengan si kompetensi Wildan dengan yang tidak kompeten, hasilnya bagus apa enggak sama? Itu tergantung itunya Pak. Itunya Pak, apa namanya? Parameternya Pak, kalau buat kekasarannya Pak ya, kalau buat hasilnya bagus atau enggaknya sama aja Enggak. kayak Dengan parameter yang sama. Anggap Oh, aja ya, ambil Pak. satu Ya, Pak. material. Ya Pak. Dengan parameter yang semuanya sama, cuman operatornya beda. Hasilnya sama. Bisa berbeda Pak. Bisa berbeda. Ya Pak. Bagus mana? Mungkin gitu kata Pak Andi ya. Oh ya. Mungkin bagus yang kompeten Pak. berarti yang jam terbangnya panjang sama jam terbangnya pendek, biarpun punya sertifikat, bagus yang punya sertifikat, Mas. Wah, saya tak ambil sertifikat welding aja lah. Bukan gitu, Mas. Kita harus bicara hasil ini, Mas. Ya kan? Kalau yang kompeten kan sudah terbukti Pak, sudah diuji juga dia Pak kan. Jadi mendapatkan sertifikat itu kan tidak gampang juga Pak. Sertifikat kompeten itu Pak. Mungkin ini sudah dianggap punya kemampuan Mas, tapi tidak punya finansial. Ya saya seumur hidup tidak punya sertifikat Mas, berarti saya tidak kompeten ini. Padahal kalau saya pakai itu Mas, belum tentu orang yang punya sertifikat yang saya pakai Mas. Ayo. Kadang punya sertifikat itu cuma saya pinjam sertifikatnya, kemudian orang saya suruh orang gitu loh. Ya lanjut. Pusing ya. Lanjut Mas. Udah bingung Mas, sabar. Ini oke lanjut. Prosesnya ini Pak. Proses pengerjaan ini. Pas membubut Mas Sabar pakai sarung tangan apa enggak? Enggak Pak. Kenapa enggak pakai? Karena kalau pakai sarung tangan itu dalam proses pembubut itu tidak dibolehkan Pak, karena takutnya tertarik oleh gram itu Pak. Siapa yang ngasih tahu kayak gitu? Dapat C itu Pak. Proses produksi dapat C itu. Iya memang Pak. Memang harus nggak boleh ya? Iya Pak. Takutnya nyangkut. Sama kayak rambut panjang gitu. Iya Pak. Ya paham ya? Paham Pak. Lanjut. Oke, coba balik sebelumnya. Itu apa itu? Cara ngujinya? Iya Pak. Cara pengujian kekasaran Pak. Ada videonya nggak caranya Mas? Aduh Pak, bentar Pak saya lihat. Oke, nggak usah nanti aja. Saya lihat kemarin Pak ngujinya, saksi udah. Benar Pak. Oke ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, ini hasil dan analisanya. Benda kerjanya sama 24. Kecepatan potongnya. Oke, jadi dari tabel ini apa yang bisa disimpulkan, Mas? Itu Pak, jika kecepatan putaran itu tinggi dan diameter benda kerja itu lebih besar, itu akan menghasilkan kecepatan potong yang lebih besar Pak. Dan juga kalau sedangkan kalau kecepatan putarannya kecil dan diameter benda kerjanya itu kecil, akan menghasilkan kecepatan potong yang lebih kecil Pak. Gitu Pak. Lebih cepat mana selesainya? Lebih cepat yang lebih tinggi kecepatan potongnya Pak. Oke, lanjut. Pak Andi ada tambahan? Kecepatan potong. Kalau kecepatan potong ini ya Mbak, apa enggak tergantung dengan ini Mas? Diameter. Eretan. Tidak Pak. Jadi putarannya 345 rpm, ya kan? Ya, Pak. Terus kalau saya mutar eretannya pelan kan, juga hasilnya juga enggak Mas? Itu masuknya di fit rate Pak. Iya Pak. Ini masuk rumus ini Mas ya? Oh ini masuk rumus tadi Pak. Iya. VDN per 1000 Pak. Gitu loh Mas, dikuatkan dengan rumus. VDN per 1000. Lanjut. Lanjut.
Gerakan Ini, Pak. pemakanan. Ini gerakan pemakanan tadi. Iya Pak, Apa ini yang fit rate? ya fit rate Pak. Kecepatan laju pemakanan, kecepatan potong. Laju pemakanan Apa bedanya gerak pemakanan sama laju pemakanan? laju pemakanan itu hitungan per menitnya yang bilangnya Pak Andi Pak. Dari sini ke sini itu berapa menit gitu pemakanannya Pak. Gerakan pemakanannya? Gerakan pemakanannya itu Dalamnya, Pak. setiap putarannya itu berapa pahatnya itu maju ke sini Pak. Oke. Apa yang bisa disimpulkan dari tabel ini, Mas? Nah, dari tabel ini Pak dapat disimpulkan jika kecepatan potongnya itu rendah, itu dengan putaran spindalnya itu rendah, itu akan menghasilkan laju pemakanan yang rendah juga Pak. Kalau gerakan pemakanan itu tinggi dengan kecepatan putaran itu tinggi, itu akan menghasilkan laju pemakanan yang lebih tinggi Pak. Nah, Oke. Setengahnya semua ya. Ya lanjut. Pandi ada tambahan, Pandi? Iya, Pak. Lanjut. Oke, ini trialnya yang saya minta kemarin ya. iya Pak. Caranya. Oke, lanjut. Oke. Proses pembuatan. Oke, lanjut. Sebentar Mas, cobain tadi Mas. Apa? Oke, lanjut. Ada tambahan Pak Andi? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, stop di sini ya. Kecepatan spindle. Oke. Itu rata-ratanya yang paling tinggi ada di daerah D, Mas. Ada di trial 6 ya. Trial kelima Pak. 3, 4, 5, 6. Trial kelima Pak. Kelima paling tinggi. Rata-ratanya Pak ya? 3, 4, 5, 6 ya tinggi ya. Iya Pak. Yang rendah 1, 2. Oke. Di kanan. Coba lanjut. Oke. Dari sini kenapa dia di trial 5, 6 itu hasilnya tinggi, Mas? Kenapa? Kira-kira apa yang membuat dia tinggi? Karena gerakan eretan, Pak. Eretan itu di nomor berapa ABCD? Balik ke sebelah. Di E, Pak. Ke kiri lagi? Di E, Pak. Di E. Gerakan eretan. Ya, Pak. Kenapa gerakan eretannya? Karena Itu. dia saat dia manual itu kasar, Pak. Kalau dia otomatis dia halus, Pak. Otomatis halus. Yang halus itu trial berapa aja? 1278, Pak. 1278. Oke, kemudian selain eretan apa lagi yang mempengaruhi kekasarannya? Kalau dalam penelitian ini yang kedua itu yang mempengaruhi itu kecepatan putaran spindalnya, Pak. Yang spindalnya yang tinggi apa yang rendah? Yang tinggi, Pak. Yang 345 RPM, Pak. Setelah itu apalagi yang mempengaruhi? Yang setelah itu yang mempengaruhi itu di sini, Pak. 0,4% itu yang selanjutnya mempengaruhi itu gerakan eretan, Pak. Pendinginan, Pak. Maaf, Pak. Oke, bisa diurutkan nggak yang dari yang paling awal sampai yang paling akhir? Ini kan ada 5 parameter yang. Oh ya, Pak. Yang paling berpengaruh terhadap kekasaran apa aja? Oke, yang pertama itu gerakan eretan, Pak. Yang kedua itu paling pengaruh ya? Iya, Pak. Yang paling mempengaruhi sampai yang kurang mempengaruhi, Pak. Yang kedua itu ada. Bentar dulu, gerakan eretan dalam artian yang manual. Yang manual, Pak. Oke, kemudian yang kedua
kecepatan spindle yang kecepatannya 140 rpm, Pak. Yang tadi 345. Yang mana? Kalau yang 345 itu dia halus, Pak. Kalau yang mempengaruhi kekasarannya itu yang 140 rpm, Pak. Oke. Terus yang ketiga apalagi yang mempengaruhi? Yang ketiga itu ada di gerakan eretan, Pak. Di gerakan eretan ini di gerakan eretan 0,1 mm per radian, Pak. Terus selanjutnya yang paling tidak berpengaruh? Di pendinginan, Pak. Pendinginan. Iya, Itu Pak. mau pakai udara atau apa nggak pengaruh ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Pak Andi ada tambahan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian tadi kayaknya ada pengujian tes itu, Mas? Yang untuk uji validasi. Konfirmasi tesnya, Pak. Itu coba jelaskan maksudnya gimana? Ini kan tadi kan sudah didapatkan di sini, Pak. Yang optimum tuh parameter yang mana aja. Nah, habis itu dilakukan lagi proses pembubutan, Pak. Nah, setelah dilakukan proses pembubutan, dilakukan proses pengujian kekasaran. Nah, inilah hasilnya, Pak. Untuk membuktikan yang parameter yang optimum tadi, Pak. Yang ini, Pak. Apakah betul ini parameternya optimum gitu, Pak? Oke, balik paling terakhir ke kesimpulan. Ini, Pak. Ditulis nggak parameter yang paling bagus? Yang paling the best? Oh, ditulis, Pak. Kalau yang optimum, Pak. Optimal. Mana? Yang paling bawah, Pak. Nah, pada penelitian ini didapatkan di mana kecepatan putaran spindle 345 rpm, gerakan pemakanan 0,051 mm per radian, kedalaman potong 1 mili, pendinginan kering, dan gerakan eretan otomatis, Pak. Oke, nanti ditambahin ya kesimpulannya. Jadi ini hasilnya kekasaran yang paling bagus atau optimal. Maksudnya ya, optimal yang paling kecil kan? Iya, Pak. Yang paling kecil. Oke, nanti di bawahnya tambahin 4. Hasil yang kekasarannya paling tinggi. Oh iya, siap, Pak. Hasil tinggi, misalnya apa tadi? Gerakannya yang menggunakan manual ya? Iya, Pak. Itu juga yang paling jelek nanti. Jadi nanti orang tahu, oh jadi kalau saya melakukan ini hasilnya kira-kira bakal jelek atau bakal bagus. Kayak gitu ya. Jadi ada pembandingan. Oke, nggak apa itu nanti dimasukkan kesimpulan. Oke, dari saya kayaknya saya rasa cukup deh ya dari saya. Silakan Pak Andi, ada yang mau tambah? Saya yang ikut, Pak, cukup sudah. Cukup ya? Iya. Oke. Saya, Bu. Mukanya udah merah, Pak. Kenapa? Mukanya Mas Sabar udah merah tuh, Pak. Iya. Kasihan, Pak ya. Oke, saya balikkan ke Bu Hans dulu. Mungkin kita ada meeting. Terima kasih Bapak Sigit dan Pak Andi. Sebenarnya waktunya masih lama loh ini. Iya. Mau ditambah. Sudah kayaknya anaknya sudah nggak kuat. Kemarin kan hitungannya kita sudah yang kemarin itu. Tapi ini udah lebih jauh lebih baik. Peningkatan gitu. Makasih, Pak. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti bisa jadi bekal Mas Sabar untuk misalnya mau ini ya wawancara kerja gitu ya. Jadi kurang lebih kayak Pak Sigit, Pak Andi tadi. Makanya kalau seperti kata Pak Andi, kalau menjelaskan itu jangan yang sedikit-sedikit gitu Pak Andi ya. Ini yang agak lengkap gitu ya. Jadi orang lebih paham. Gitu. Jangan pelit-pelit kalau jelasin. Gitu. Jangan menimbulkan pertanyaan baru, Mas Sabar. Iya. Oke, ini jadi saya mau break room. Nanti Mas Sabar tunggu di room utama ini ya. Sudah masuk belum Pak Sigit? Belum.